SMA PGRI Rancaikek merupakan SMA tertua yang ada di Kecamatan Rancaikek. Di usianya yang ke-41 tahun, SMA PGRI tengah berbenah diri. Dimulai bergabung di Sekolah Dasar Bojongloa 1, kemudian sampai dengan memiliki gedung sendiri. Pada saat ini, SMA PGRI Rancaikek tengah berbenah diri untuk memperbaiki berbagai hal, diantaranya meningkatkan sarana dan prasarana yang ada, juga meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Harapan ke depan, SMA PGRI menjadi yang terdepan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran mendukung program pemerintah, khususnya di Kecamatan Rancaikek. SMA PGRI siap mengikuti perkembangan dan siap berubah menuju kemajuan yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak PKS Bidang Akademik, yang terhormat tim PKS Kesiswaan, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha yang tak lupa saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi ini, di saat yang berbahagia, Allah mentakdirkan kita dapat bersama-sama berkumpul di kampus yang kita cintai, di kampus SMA PGRI Rancaikek, sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan dan kita terima. Sepatutnya lah kita ucapkan bentuk rasa syukur, salah satunya dalam sebuah kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan alam Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, umatnya, dan mudah-mudahan kita sekalian
dijadikan hamba Allah yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu guru beserta workshop implementasi kurikulum merdeka yang saya hormati. Seiring dengan perubahan yang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia, dunia pendidikan pun perlu berbenah diri menyongsong perubahan ini dengan sikap cepat bertindak, cepat berubah. Kita sebagai insan pendidik harus mampu merubah mindset kita, pola pikir kita, sikap kita, tindakan kita, seiring dengan tuntutan zaman dan tuntutan pemerintah melalui Dinas Pendidikan Nasional. Untuk itu di kesempatan pagi ini kita sengaja berkumpul di tempat ini menyongsong, mempersiapkan berbagai kewajiban yang harus kita lakukan bersama. Kewajiban yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kewajiban yang harus kita buktikan dalam perbuatan, yaitu perubahan dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka. Meskipun di SMA PGRI saat ini berlaku dua kurikulum, kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Akan tetapi kita sebagai pelaksana kegiatan, baik itu Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan, harus mengikuti dan mempersiapkan perubahan yang diwajibkan oleh pemerintah. Karena di tahun 2024, di tahun pelajaran 2024-2025, IKN ini seperti yang diamanatkan oleh Bapak Menteri Pendidikan Nasional, di tahun 2024 semua pendidikan di Indonesia harus mulai melaksanakan kurikulum merdeka. Dan alhamdulillah di SMA PGRI tahun ini keluar SK implementasi kurikulum merdeka dengan bentuk kurikulum tipe 2, yaitu Merdeka Berubah. Dan kita secara resmi wajib melaksanakan IKN atau implementasi kurikulum merdeka. Mohon izin Bapak dan Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena pada saat ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, Isma Sinto, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA PGRI Rancaike Kabupaten Bandung pada hari ini tanggal 24 Juli Senin tahun 2023. Ibu Bapak nyantai saja ya, gak usah tegang Ibu. Ini kata-kata ini soalnya tidak audit gak usah tegang, nyantai aja. Ini memang terkait tugas saya, terkait tugas dari program guru penggerak. Ya, saya diberikan tugas untuk mendestinasikan atau memaparkan, tapi saya disuruh menyebutnya bukan memaparkan, tapi sharing gitu, sharing materi yang sudah saya dapatkan di program guru penggerak, khususnya berkaitan dengan budaya positif. Tapi mau tidak mau ini menjadi langkah awal kita merubah mindset kita untuk menuju ke tadi kalau kata Bapak Kepala Sekolah, yaitu ke kurikulum merdeka gitu ya. Mungkin ini sebelum ke materi tentang budaya positif, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya, ini silakan Ibu Bapak
lihat di layar. Ada beberapa pertanyaan yang silakan Ibu Bapak jawab. Kalau setuju, acungkan tangan. Kalau setuju, silakan acungkan tangan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju tidak? Setuju. Coba lihat berapa orang yang setuju. Wah, rata-rata mengatakan setuju bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Bapak dan Ibu setuju bahwa pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi? Setuju? Semuanya setuju? Jadi harus dikasih reward gitu terus? Oh tidak. Yang tidak setuju siapa ya yang tidak setuju? Tidak setuju. Setiap anak itu kan kalau dikasih reward nantinya ke depannya terus menerus gitu. Oh, nah itu. Saya setuju. Betul. Besok aja mungkin digor. Oke. Kemudian yang selanjutnya, apakah Bapak dan Ibu setuju jika guru mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Setuju tidak? Setuju. Kita harus punya solusi ya untuk semua siswa yang bermasalah. Yang selanjutnya, apakah Bapak dan Ibu setuju bahwa guru berperan sebagai teman? Setuju tidak? Setuju tak? Setuju. Jadi kita harus berperan sebagai teman ya Pak ya? Oh sekali aja. Oh lihat dulu situasinya ya Pak ya. Ya, Bapak Ibu, nanti kita akan lihat jawaban-jawaban yang sudah Bapak Ibu tadi berikan di materi-materi selanjutnya, apakah tepat atau tidak ini. Sekarang kita lihat sebetulnya apa itu budaya positif. Berbicara tentang budaya positif, apa budaya positif ini? Budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai, kalau kita bicara nilai, berarti bicara tentang sesuatu yang baik ya. Sesuatu yang baik, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dicita-citakan oleh kita. Ini masuknya ke dalam nilai. Kemudian ada keyakinan-keyakinan yang universal. Artinya memang semua sudah mengakui bahwa itu sesuatu yang baik yang harus diyakini. Ini mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah. Kira-kira apa ya Bu, Pak, nilai-nilai yang dianggap baik di sekolah itu ya, yang bisa diaplikasikan apa ya kira-kira? Datang tepat waktu, betul. Apa lagi? Membuktikan iman takwa dengan melawan. Membuktikan iman dan takwa dengan sholat, betul. Apa lagi? Menerapkan adab, kebersihan, betul sekali. Jadi hampir rata-rata mungkin kita sudah sudah mulai menerapkan itu di sekolah kita. Karena saya yakin budaya positif ini di sekolah kita sudah mulai muncul. Misalnya tadi datang tepat waktu, kemudian membaca Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya di awal pembelajaran, itu sudah muncul budaya positif. Sudah mulai diterapkan dengan harapan nanti siswa kita menjadi orang yang baik ya, yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya. Ini adalah konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Jadi kira-kira apa saja? Ada 6 hal yang bisa dipakai gitu ya, untuk menciptakan budaya positif ini. Yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Menurut Bapak dan Ibu, dari 6 hal ini kira-kira mana yang asing? Masih asing terdengar di telinga kita? Masih asing ya? Masih asing terdengar tentang segitiga restitusi. Nanti kita akan pelajari ini ya Pak ya. Selanjutnya.
Sekarang kita bermain sedikit ya, biar tidak tegang Bapak dan Ibu ya, biar tidak tegang. Silakan Bapak dan Ibu bayangkan satu benda berharga. Kemudian Bapak dan Ibu genggam benda berharga tersebut di dalam tangannya, dikepalkan Pak tangannya. Itu di sana saya perintahnya seperti ini. Sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda dan letakkan di satu tangan Anda. Dan genggam benda tersebut. Silakan dicoba Bapak Ibu genggam semuanya. Bayangkan apa yang kira-kira paling berharga di dalam hidup Anda. Silakan Anda genggam. Apa yang paling berharga? Silakan Bapak Ibu genggam. Kemudian cari teman. Silakan teman Anda pengapi sedemikian rupa agar benda tersebut bisa dibuka. Silakan dicoba Pak. Entah itu kalau dengan bujukan, rayuan, intimidasi, kira-kira bisa nggak membuka itu? Dicoba, boleh nggak dicoba? Silakan dicoba. Cari temennya. Mau membuka genggaman itu? Genggaman silakan Anda buka. Buka dong, tolong dibuka dong, buka. Bagian rayuan dan lain sebagainya. Silakan coba dibuka gitu genggaman itu. Silakan dibuka. Ya, kira-kira apa yang akan terjadi? Tidak akan terbuka. Tidak akan dibuka. Kenapa begini tidak akan membukanya? Karena ada sesuatu yang berharga yang dipertahankan. Kalau misalnya kita sobek nih pakai duit, kira-kira mau dibuka nggak? Saya sobek nih pakai duit, dibuka nggak? Pokoknya saya intimidasi, buka deh. Dibuka nggak kira-kira? Diancam juga? Enggak. Tetap kuat pada pendirian. Kumaha uang, Abu? Uang. Oh, enggak. Ya, Bapak Ibu, kalau kita kaitkan dengan tadi, saya akan membukanya situasional. Tapi kata beliau enggak, saya nggak akan membukanya. Karena itu sangat-sangat berharga bagi saya. Kalau kita kaitkan dengan kontrol diri, sebetulnya siapa yang mengontrol tadi? Kita membuka atau menutup diri sendiri ya? Yang mengontrolnya diri kita sendiri kan? Mau membuka, mau menutup, itu adalah diri kita sendiri yang mengontrol. Situasional, tapi tetap sebenarnya diri kita sendiri yang mengontrolnya. Kalau kita kaitkan, makanya di sini ada kata perubahan paradigma. Lanjutkan. Ini ada paradigma perubahan ya, ada perubahan paradigma teori kontrol. Selama ini kita beranggapan bahwa guru itu bisa mengontrol murid, betul ya? Bukan kamu bekerja begitu kata si ibu. Apa kita sadar selalu seperti itu? Kemudian yang kedua ada kritik yang membuat merasa bersalah dan menguatkan karakter. Jadi kita misalnya mengkritik orang saja kan, padahal kita tidak tahu siswa kita itu mungkin saja bodoh akibat kritikan yang sudah kita lontarkan pada mereka. Kita tidak sadar dengan hal itu terkadang. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua perbuatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tadi kata Bu Lia, dikasih reward saja terus, siswa itu harus terus dikasih reward. Efektif tidak Ibu dan Bapak? Efektif tidak? Kalau punya uang ya, kalau tidak punya uang kayaknya tidak efektif juga memberikan reward ini kepada. Karena reward itu Bu tidak hanya berupa uang atau itu, dengan nilai juga itu reward. Dengan nilai itu reward. Efektif bukan? Efektif tidak? Kan di dalam pembelajaran, kalau di dalam pembelajaran itu penguatan, ya, Iya. penguatan contohnya bagus sekali. Jadi gini, Karena itu kan kalau itu tidak reward boleh juga, ada tapi kan reward. biasanya kalau prestasi itu biasanya dengan titik.
Iya, Jangan kalau hanya. tidak ada ribut berarti jangan perlu ada punishment. Iya, iya. Itu kalau di kelas. Iya. Ya. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya, fungsi yang mengatakan bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Tadi kita dipaksa, anaknya dipaksa harus mengikuti apa yang kita mau. Kita dipaksa untuk mengikuti apa yang kita mau anak itu. Pokoknya cek bapak dia, duduk dia, cek ibu dia, duduk dia. Itu kita lakukan tanpa sadar di rumah, saya juga sambil di sekolah juga. Ternyata ini yang harus kita mulai ubah. Semua ini. Lanjut Pak. Tapi Bu Is ada studi kasusnya ketika mau beli sebatang rokok setiap hari. Ada tindakan datang langsung. Terima kasih Pak. Bapak, ada ya orangnya enggak ada. Ya, kita lanjut. Ini ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol dari William Montessor. Di sini sangat banyak sekali, saya bacakan saja. Yang pertama di stimulus respon mereka ada rangsangan dari luar itu ya. Realitas bahwa kebutuhan kita sama. Padahal udah bayangkan manusia itu nggak ada yang sama ya. Realitasnya kebutuhan kita itu semuanya berbeda-beda. Kebutuhan kita itu nggak ada yang sama gitu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang gambarannya pasti berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Dan ini kadang kita memaksakan kehendak, memaksakan keinginan kita maksa ke orang. Padahal sekali lagi kita harusnya memahami orang lain, bukan memaksakan. Kita harus paham kalau misalnya dalam kelas kita harus paham keinginan siswa itu seperti apa, bukan memaksakan gitu kan. Kalau siswa pengennya A, ya udah sesuai dengan keinginannya saja kita ikuti. Bahwa itu kan prosesnya hanya mengarahkan saja sebetulnya. Yang selanjutnya adalah perilaku tersebut dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal perilaku itu mau baik, mau buruk, pasti punya tujuan. Kenapa dia melakukan itu? Saya yakin semuanya pasti punya tujuan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal kembali tadi ke permainan kita, bahwa hanya diri kita sendirilah yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Ya. Mungkin kayak gini saja di kelas, anak masih banyak yang belum mengerjakan PR ya, tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR. Itu kira-kira yang kontrol siapa? Yang kontrol siapa Bu? Anak tidak mengerjakan PR itu, nggak mau mengerjain PR, nggak mau mengerjain tugas, yang kontrol siapa kira-kira? Diri sendiri. Mereka sendiri sebetulnya yang mengontrol itu, bukan kita, tapi mereka sendiri yang mengontrolnya. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain sebetulnya. Tadi kontrol itu tetap ada dalam diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat kejutan yang gagal. Jadi orang terus diolok, kita berikan cobalah kamu kerjain dengan sebaik mungkin. Tapi anggarkan mereka sih pada akhirnya kita ngomong, kamu kalau misalnya nggak mau ngerjain tugas, pulang. Betul ya? Kamu nggak ikut ulangan saya karena kamu tidak selesai mengerjakan tugas. Suka seperti itu ya Bapak Ibu ya? Kali-kali. Dan yang harus kita rubah ya. Tapi coba kita kolaborasi dengan siswa. Kita kerjasama dengan siswa. Jadi manusia melakukan suatu hal pasti ada yang mendorongnya. Pasti ada yang mendorongnya. Apa itu? Ini ada 3 Pak. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri dan menjadi diri sendiri. Di antara 1, 2, 3 ini, Bapak dan Ibu ada di posisi mana di kira-kira?
gelar mah mendapatkan imbalan itu ya, imbalan di situ. Kita udah dapat 4 tahun. Biar sebatang dong. Anu terakhir apa? Untuk menghargai diri sendiri. Oh, kedua tuh, dua. Maka kalau kata-kata saya itu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Melakukan satu hal pasti saya harus memperoleh imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang lainnya ada di yang mana? 1, 2, 3. 3. Menghargai diri sendiri. Betul ya? Betul kan menghargai diri sendiri? Mencoba untuk menghargai diri sendiri. Wah, munafik sudah kata-kata. Kita merefleksi diri kira-kira ada di posisi yang mana ya? Banyak manusiawi deh kayaknya. Yang pertama juga banyak kita lakukan. Betul ya? Yang pertama misalnya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Saya ke kelas karena saya takut sama Pak Ahmad. Saya takut terlambat dan takut ditegur sama Pak Asri. Ini kan kita berbicara tentang ini sebetulnya Bapak, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi ada takut, ada rasa takut. Betul ya? Tapi kalau misalnya yang menghargai diri sendiri kan, ya udah saya harus datang jam 7 pagi tepat ke sekolah. Karena kan saya hidupnya kayak gitu kan. Ya, saya kan kayak gitu. Nggak ada istilah takut ditegur atau misalkan takut sama Pak Ahmad karena saya harus datang. Jam 7 masuk ke kelas, saya ya udah masuk, gak bisa ngobrol dan sebagainya. Ini kewajiban. Karena ingat Bapak dan Ibu ya, untuk yang ketiga ini termasuknya adalah motivasi yang internal. Jadi ada kesadaran dari dalam diri kita gitu. Ya. Sedangkan untuk yang pertama dan yang kedua itu masuknya adalah motivasi yang eksternal. Jadi motivasi yang berasal dari di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya bacakan sedikit saja, mungkin nanti bisa dibaca lebih lanjut tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini. Yang pertama, kalau kita bicara hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan, Kemudian sesuatu, kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, dan yang terakhir adalah restitusi. Restitusi ini merupakan sebuah pilihan. Silakan Ibu dan Bapak dibaca, kira-kira ini yang mana yang pas dengan kita, apakah memang di hukuman, di konsekuensi, atau restitusi yang sudah pernah kita lakukan. Kalau hukuman itu biasanya silakan lihat juga ada perilaku agresif dari siswa. Jadi ketika kita memaksa mereka, biasanya ada perilaku agresif, ada dendam dari anak-anak itu ketika kita mampu mereka. Kemudian kalau misalnya yang konsekuensi itu, silakan Ibu dan Bapak dilihat semuanya. Ada penguatan, tapi hanya jangka waktu yang pendek. Yang terakhir itu di restitusi, kayaknya hampir semua masalah itu bisa dipecahkan dengan adanya restitusi. Kira-kira ada di yang mana Ibu dan Bapak semuanya, di hukumankah, di konsekuensi, atau di restitusi? Yang mana? Idealnya yang mana Ibu dan Bapak? Seandainya kita berbicara ketiga hal ini. Yang netral, yang konsekuensi. Yang konsekuensi atau yang restitusi? Yang positif. Yang positif, berarti yang restitusi. Oke. Nah, berdasarkan tabel ini kita lihat sebetulnya apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Silakan dilihat kembali Ibu Triska. Nah, ini sudah saya rangkumkan sebetulnya apa itu hukuman. Jadi kalau hukuman itu biasanya tidak terencana, secara tiba-tiba ada satu momen kejadian kita langsung memponis mereka. Kalau hukuman itu tidur di dalam kelas, kamu ngapain di dalam kelas? Ngantuk Bu, kamu sana keluar.
Apakah itu akan termemori di kemudian hari? Itu akan termemori di kemudian hari. Saya pun masih ingat ketika SMA itu diinjak sama guru saya karena saya tertidur. Itu SMA sudah beberapa puluh tahun yang lalu dan itu masih teringat sampai saat ini. Ini hukuman. Biasanya ada muncul rasa dendam kalau kita melakukan ini, gitu ya. Kemudian kalau konsekuensi biasanya sudah ada kesepakatan antara kita dengan murid kita, konsekuensi itu. Tapi masih bersifat satu arah, artinya guru yang menentukan kalau konsekuensi itu. Kalau misalnya kamu melakukan ini, maka akan ini. Ya. Kalau misalnya kamu tidak piket di dalam kelas, maka akan didenda. Ya. Itu adalah berbicara tentang konsekuensi. Kemudian yang ketiga ada restitusi. Ini mungkin masih asing terdengar di telinga kita, padahal sebelumnya kita sudah melakukan ini. Cuman umumnya terterangnya mana? Kita tidak tahu namanya apa. Padahal saya yakin hampir rata-rata mungkin sudah melakukan restitusi ini. Restitusi ini adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan dimarahi lagi, anak itu dihukum dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam restitusi ini, anak akan diajak oleh kita untuk berkolaborasi, mencari sebetulnya apa solusi yang harus dilakukan agar mereka mau memperbaiki kesalahannya. Di yang ketiga ini, yang restitusi. Itu mungkin Bapak Ibu ya untuk materi yang ini tentang restitusi. Selanjutnya Bu, punten Bu. Ini coba Bapak dan Ibu silakan lihat. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya gini, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi, Pak? Konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kenapa hukuman? Kalau di dalam hukuman tadi dikatakan ada perintah menghardik gitu ya, menunjuk-nunjuk, kata-katanya tinggi, kemudian biasanya ada perintah secara verbal gitu ya, dalam hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Itu kayaknya paling tinggi. Lari ke kamunya Pak, tapi tidak kembali ya. Next. Sebelumnya Bu Triska ke ciri apa itu restitusi dulu ya? Ada tadi. Ada. Kolom-kolom. Terus. Tadi yang Bu Iska berupa foto. Yang bawah kan? Yang nomor 10 kayaknya. Mulai mungkin slide mulai. Intinya tadi bahwa ada ini, cuma terlihat dengan mata batin saya tidak mudah. Tapi saya ibu dan bapak sudah mulai memahami tentang apa sih sebetulnya perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi, gitu ya.
Ciri-ciri restitusi, silakan Bu Rizka dilihat lagi. Jadi sekali lagi restitusi itu umumnya kita berkolaborasi dengan siswa, ya, menanyakan tentang kesalahan yang sudah mereka buat dan mencari solusinya agar mereka mau memperbaiki kesalahan yang sudah mereka buat. Ini di restitusi. Saya kalian Ibu dan Bapak bisa lihat ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, gitu ya, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan. Tadi kan terkadang ketika kita memarahi anak itu jadi apa ya, tidak suka mungkin terhadap kita ya, jadi malas, jadi si bapak ini gitu, jadi malas gitu. Ini mungkin untuk membangun sebuah komunikasi dengan anak itu. Yang ketiga, ciri-ciri restitusi itu adalah sebuah tawaran. Sekali lagi bukan dipaksa restitusi itu. Yang keempat, ini yang paling inti, menuntun mereka untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri, mencari kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi di mereka sebetulnya. Mungkin ini sudah banyak dilakukan oleh guru BK, tapi ternyata bukan hanya tugas guru BK ini harus dilakukan oleh semua guru. Sekali lagi, bukan tugas guru BK saja, tapi oleh semua guru harus dilakukan. Restitusi diri ini adalah cara yang paling baik menurut penelitian sekarang itu. Ya, selanjutnya fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi bagaimana caranya memperbaiki karakter mereka, restitusi itu. Kemudian fokusnya pada solusi, dan yang terakhir, restitusi itu akan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ini untuk restitusi. Lanjut. Sekarang ini kita bicara tentang keyakinan kelas. Tadi mungkin juga sudah dibahas oleh Ibu Pengawas tentang keyakinan kelas ini. Saya lebih suka menyebutnya keyakinan kelas daripada kesepakatan kelas. Ya. Kenapa lebih suka menyebut keyakinan kelas? Karena kayaknya lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan itu kan dibuat oleh dengan murid kita, ya. Tapi yang sebatas kayaknya aturan aja deh, betul ya? Makanya di sini ada kata-kata seperti ini. Mengapa kita tidak memiliki ini? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Kalau kita bicara keyakinan, kita yakin. Ya. Jadi saya lebih suka menyebutnya keyakinan daripada kesepakatan kelas. Seperti ini ada aturan ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa sih Bu harus pakai helm? Untuk apa pakai helm itu? Untuk keselamatan. Berarti sudah yakin kita pakai helm itu bisa melindungi kepala kita, gitu kan? Tapi ada pula yang kasihan ke polisi. Saya takut gitu. Intinya pengertiannya banyak. Yang mungkin yang pertama keselamatan dulu. Yang kedua pasti polisi. Walaupun tidak ada polisi, ya pakai helm harus demi kenyamanan dalam berkendaraan. Kalau itu kan bisa kan. Nah itu jadi keyakinan namanya. Iya betul Pak. Jadi intinya mungkin lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan tadi dengan kesepakatan itu. Kayak gini sekarang, mengapa kita memiliki peraturan ini 3M? Menggunakan masker, kemarin pas waktu COVID ya, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Buat apa sebetulnya? Tuh kan kalau saya siun. Tapi kalau kita yakin bahwa dengan itu kita tidak akan terkena COVID. Iya betul Pak. Iya betul sekali. Jadi ini yang dikatakan keyakinan kelas. Kemudian tadi mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, ini pun kalau sudah keyakinan, saya rasa nggak akan ada lagi yang telat gitu ya. Ini, jadi kalau keyakinan kelas ini umumnya didukung oleh motivasi yang berasal dari dalam, secara intrinsik. Jadi kita kembali lagi kepada nilai-nilai, kepada keyakinan yang menggerakkan seseorang, ya, untuk mengikuti semua peraturan yang ada sebetulnya. Lanjut Bu Triska. Ini adalah prosedur tentang pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mungkin
nanti pas Bapak Ibu datang pertama kali ke kelas, silakan bikin ini dulu sama anak-anak. Tadi kalau kata Ibu pengawas mah kontrak belajar, betul sebetulnya ini adalah salah satu upaya untuk menciptakan budaya positif juga. Ya, bagaimana prosedurnya? Yang pertama, kita coba ajak ngobrol murid-murid punya itu enggak? Kira-kira apa keyakinan kelas yang mau kita buat? Gitu ya. Terserah dikasih kebebasannya kepada mereka. Kemudian semuanya kita catat masukan-masukan itu. Ibu dan Bapak boleh menuliskannya, anak-anak nanti misalnya ke ke papan tulis, kemudian menuliskan ide-ide mereka itu apa. Ya. Kemudian mencatat, dan satu lagi yang paling utama gini, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat-kalimat positif. Misalnya gini kan, tidak boleh memakai handphone pada saat jam pelajaran. Kalimatnya juga seperti itu, tapi harus dirubah ke dalam kalimat yang positif. Misalnya apa ya Pak? Kalau tadi kata-kata tidak boleh memakai handphone pada saat jam pelajaran, kalau kalimat positifnya apa kira-kira? HP di silent, misalnya seperti itu bisa ya. Handphone di silent. Jadi kata-katanya harus kata-kata yang positif, jangan kata-kata yang negatif. Kemudian gini, tidak membuang sampah di dalam kelas. Jadi tidak membuang sampah di dalam kelas ya, Ibu Bapak, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Bukan buang sampah pada tempatnya. Jadi sekali lagi ganti dengan kalimat-kalimat yang positif. Yang selanjutnya nanti oleh kita dilihat semua tulisan anak itu kita lihat. Kita mulai mengklasifikasikan masuknya ke nilai kebajikan yang mana nih? Ya, nilai kebajikan yang mana? Kayak tadi pemakaian helm, nilai keselamatan. Jadi kita klasifikasikan. Atau misalnya tadi tidak membuang sampah, berarti buanglah sampah pada tempatnya. Kira-kira nilai apa kalau itu? Kebersihan. Ya. HP di silent. HP di silent berarti ketertiban, tanggung jawab. Jadi nanti kita mulai mengklasifikasikan dengan anak-anak kita bareng, ya, tentang keyakinan-keyakinan ini. Kemudian nanti buat keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak, Bapak Ibu, minimal 3. Kalau banyak nanti capek oge, mengingatnya juga lama, susah. Jadi buat yang sedikit-sedikit aja, yang gampang diingat oleh kita dengan siswa kita. Kebayang kita, saya aja ngajar paralel dari kelas 10 sampai kelas 12. Keyakinan apa yang harus dipegang? Luar biasa itu. Tapi harus dilakukan, tadi kata Ibu dan kata Ibu juga ya, harus dilakukan, mau gimana lagi gitu ya. Ini harus dilakukan. Karena kan kalau di kurikulum Merdeka itu semuanya berpihak kepada murid. Semuanya berpihak pada murid, Pak. Melayani siswa di kurikulum yang sekarang itu. Makanya tadi kan dikatakan harus melihat bagaimana kondisi anak itu, bukan betul? Ya. Kalau istilahnya tadi kalau kata Pak Haji Nanama menghamba pada siswa, ya. Tapi saya lebih suka menyebutnya melayani siswa. Kalau itu disebut fasilitator pelayan di negara lama. Iya betul Pak. Jadi makanya kebenaran pelayan siswa gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah disetujui oleh semuanya, bagusnya sih ditanda tangan. Apalagi kita lihat di beberapa sekolah itu mereka pakai cap jari gitu ya, cap jari yang disediakan oleh guru-gurunya. Bahkan di tingkat SD itu saya lihat di beberapa ini dihias gitu, dihias di dalam sebuah kertas gitu. Jadi lucu kelihatannya. Ini tak keyakinan kelas. Kemudian nanti kalau sudah ada silakan ditempel di dinding kelas. Kalau untuk guru kelas, kalau untuk guru mata pelajaran mungkin simpan di satu saya di gurunya, kemudian satu lagi di siswa perwakilan KM-nya gitu. Ini untuk keyakinan kelas. Ya, sampai sini Bapak Ibu silakan ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya tanyakan. Untuk keyakinan kelas ini, apakah setiap guru mata pelajaran harus membuat
atau hanya keyakinan kelas ini dibuat oleh wali kelas saja. Terus setiap guru mata pelajaran misalkan mengajar dari kelas 10 sampai kelas 12, berarti kita harus membuatnya sebanyak yang kita, maksudnya sebanyak kelas yang kita ajar gitu. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah keyakinan kelas itu harus dibuat oleh seluruh guru mata pelajaran? Ya mau tidak mau harus dibuat gitu ya. Untuk seluruh guru mata pelajaran. Saya tekankan untuk seluruh guru mata pelajaran. Karena apa? Untuk menumbuhkan disiplin positif di kalangan anak-anak. Ribut, kalau ribut, tapi harus dilakukan. Saya yang ngajar tadi saya katakan dari mulai kelas 10 sampai kelas 12, ya memang harus dilakukan. Dengan kontrak dengan mereka membuat keyakinan kelas itu tadi disimpan atau dokumentasikan di dalam kertas, misalnya di hias-hias, itu memang tergantung kreativitas guru-gurunya. Berarti kalau misalnya saya ngajar 6 ditambah 3, 9, 12 kelas, 12 kelas itu saya harus punya keyakinan mereka, dan itu akan terus diingatkan, harus terus diingatkan kepada mereka. Sekali lagi, keyakinan kelas ini akan terus ditinjau ulang. Kalau misalnya sudah tidak ada yang tidak relevan lagi, bisa diganti, dirubah gitu. Jadi direvisi, mau entah itu 1 semester sekali, mau 2 bulan sekali, maka itu tergantung kepada Bapak dan Ibu. Yang jelas, mulai tumbuhkan budaya positif, disiplin positif, terutama terhadap anak-anak. Teknisnya mah manggalah diserahkan semuanya. Mungkin itu Murni. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Bu Triska, punten Bu Triska. Ini kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sudah jelas ya? Ada apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama ada survival, kemampuan untuk bertahan. Kemudian ada power, boleh lihat bahasa Indonesia dulu ya Bu Triska. Lanjut. Nah ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Apa contohnya kalau bertahan hidup itu ya? Apa? Makan. Belanja. Ya, termasuk. Kemudian selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini yang harus kita pahami dari siswa kita tentang kebutuhan dasarnya. Ya. Tadi kan dikatakan ada asesmen diagnostik non kognitif. Larinya ke sini Ibu dan Bapak ya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana background siswa. Kita harus tahu bagaimana kondisi psikologisnya. Jadi seorang guru tuh sekarang kayaknya berat, tapi yang memang harus dilakukan nih Bapak. Selama ini kan kita ada di zona nyaman ya, tapi kita harus lakukan ini gitu. Kita betul-betul harus melihat kebutuhan dasarnya terpenuhi atau tidak. Kan kayak misalnya kayak gini, saya punya siswa di kelas 10, 11, IPS 1 misalnya, tuh anak-anak tidur aja. Tidak menyebutkan nama saya. Tapi pada saat itu saya sampai bingung, kenapa di anak ini tidur saja? Ditanya, katanya kayak gini, Ibu, sebetulnya saya itu harus berjualan karena saya harus membantu orang tua menghidupi keluarga dan adiknya. Nah ini kan kita harus tahu berarti apa kebutuhan dasar dia sebetulnya, gitu. Jadi kita harus melihat bagaimana sebetulnya kondisi psikologis dari siswa tersebut. Ini tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian tadi kita berbicara tentang dunia berkualitas. Dunia berkualitas ini ibaratnya adalah potongan-potongan yang akan disimpan di dalam memori siswa. Yang akan disimpan di dalam memori siswa. Apakah kita masuk di dalam kenangan siswa itu? Apakah kita masuk ke dalam kenangan-kenangan yang baiknya? Ya. Ini adalah dunia berkualitas. Jadi dunia ideal bagi seseorang sebetulnya berbicara dunia berkualitas itu. Ya. Kemudian selanjutnya Bu Triska. Nah ini berbicara tentang posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada guru pembuka. Ada di sini guru pembuka? Adakah guru pembuka?
Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, ada posisi kontrol itu sebagai teman. Yang keempat, ada pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Silakan Ibu dan Bapak berefleksi, kira-kira ada di posisi yang mana? Di posisi yang pertama, kamu gak boleh kayak gini, nanti saya hukum. Ini posisi yang pertama ya Bu. Kamu tidak melakukannya, awas ya. Ini posisi yang penghukum. Kemudian yang kedua, ada posisi pembuat rasa bersalah. Kamu kan sudah tahu, itu gak benar. Saya tuh udah capek banget dengan kamu itu, udah kesel. Ini adalah pembuat rasa bersalah. Jadi membuat anak jauh lebih down dengan perbuatannya. Kata-kata kita itu, anak tuh jadi down sekali gitu. Dia dikatakan pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman. Ya, kita kan suka ngomong juga, ayolah lakukan demi ibu gitu ya. Kalau lakukan demi saya, gitu kan. Masa kamu tidak mau? Kalau kamu masih mau belajar dengan ibu, ya sudah, gitu kan. Ini termasuk ke dalam posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Masih ingat nggak peraturannya apa? Seperti itu ya. Apa sih peraturannya? Masih ingat nggak? Ini yang posisi pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer merupakan posisi yang paling ideal bagi kontrol seorang guru. Posisi manajer ini, misalnya tadi ditanyakan apa yang kita yakini. Katanya kita sudah buat kesepakatan kan? Kemudian untuk apa kamu kerjakan? Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Idealnya ada di sini sebetulnya posisi guru itu. Walaupun terkadang tidak semua kasus harus dengan posisi ini. Karena kadang mungkin manusiawi juga ketika kita melakukannya secara spontan. Tapi hijrah ya Ibu dan Bapak, sekarang ini jangan di posisi menghukum gitu ya. Tapi ajak ngobrol siswa itu. Kayaknya lebih baik seperti itu. Selanjutnya, ini segitiga restitusi namun cenah Bu, ini adalah langkah-langkah dari restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi di dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa. Kemudian yang kedua, validasi kebetulan atau validasi kesalahan. Ya, validasi kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah-langkah restitusi itu kayak gitu, ada 3 yang harus dipenuhi. Yang pertama, stabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebetulan atau validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, misalnya kita panggil kan, kita panggil, jangan langsung, anu mana, berlawannya, kira-kira jangan. Tapi kita stabilkan dulu identitasnya gitu ya. Yuk kamu di sini kita ngobrol sedikit misalkan. Jangan langsung main bentak, kita stabilkan identitas mereka dulu gitu kan. Kemudian kita mulai melakukan berbicara dengan baik dengan mereka, ngobrolkan gitu kepada mereka. Kayak gini misalnya, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Tapi kita harus berusaha bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan itu. Gitu ya. Kemudian yang langkah yang kedua adalah validasi kebetulan atau validasi identitas yang salah tadi. Nah, ini kita menanyakan alasan kenapa sih kamu kayak gitu. Kan pasti ada alasannya kamu melakukan perbuatan itu. Gitu. Kita tanyakan kepada siswa kita. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Misalnya tadi ada yang tidur terus tadi di dalam kelas, kita tanya keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Misalnya kata dia menghargai orang lain. Perlu nggak menghargai orang lain itu? Kita tanyakan, perlu. Dia akan menjawab, karena kalau kita menghargai orang lain, nanti orang lain akan berbalik menghargai kita. Jadi bukan kita yang ngomong, tapi mereka yang harus ngomong. Biarkan mereka mengeluarkan unek-uneknya. Gitu. Ini di dalam segitiga restitusi. Mungkin sampai di sini untuk materi. Kalau misalnya ada pertanyaan kembali, silakan boleh menanyakan. Iya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaan dari saya, apakah segitiga restitusi itu harus diterapkan dalam setiap kasus dalam pembelajaran? Terima kasih Bu, mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Lili. Segitiga restitusi, apakah harus diterapkan di dalam setiap kasus pembelajaran? Iya. Harus diterapkan di dalam setiap kasus kalau di dalam proses pembelajaran. Kita nggak boleh egois. Ya, kita nggak boleh egois. Kalau misalnya di kelas kita, apalagi kelas IPS luar biasa masalah itu banyak. Kita cari dulu beberapa orang yang kayaknya masalahnya itu sama ya, hampir mirip. Kita cari, misalnya yang jarang mengerjakan tugas, kita panggil satu persatu, nggak apa-apa kita panggil, gitu. Kemudian kita ajak ngobrol mereka, kenapa sampai tidak mau mengerjakan tugas? Gitu. Kamu tahu sekarang ada lagi dalam masalah, iya misalnya. Alasannya apa? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Itu kita ajak ngobrol saja mereka. Dan ini harus dilakukan, walaupun tadi berat, tapi memang harus dilakukan. Jadi memulai segala sesuatunya itu lewat berbagai pendekatan dengan siswa sekarang. Kayaknya bukan zamannya lagi kalau kita harus membentak-bentak, memarahi, sampai yuk hijrah lah dari masa kegelapan kita dulu ke era sekarang. Karena siswa itu harus tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya. Kayaknya bukan zamannya lagi kita mendidik dengan segala kekerasan. Karena bukan masanya lagi. Kalau dulu kita dengan zaman saya dulu dikerasi takut diam saja dengan guru. Tapi kalau sekarang saya yakin beda anak-anak itu. Mereka akan cenderung ngomong dan lain sebagainya. Kita akomodir dengan mereka seperti apa. Makanya tadi melayani siswa di sini. Ini sebetulnya semangat dari kurikulum merdeka. Gitu. Jadi segitiga restitusi mau tidak mau harus diterapkan dalam hampir semua kegiatan. Walaupun kalau misalnya tadi kita lihat di posisi kontrol dulu, ya manusiawi, kadang kita masih spontanitas untuk memarahi siswa. Saking gobloknya kita marahi gitu, spontanitas manusiawi. Tapi kita kembali lagi kuliah, harusnya kita menangani ini dengan segitiga restitusi. Kita ajak ngobrol lebih mendalam. Mudah-mudahan dengan itu nanti mereka akan menyadari apa kesalahannya. Kan tadi semuanya disiplin itu harus berada dari dalam diri siswa. Bagaimana menjadi diri sendiri, bagaimana menghargai dirinya sendiri. Itu mungkin ya Ibu dan Bapak. Ada lagi? Cukup? Terima kasih semuanya. Ibu dan Bapak sudah meluangkan waktunya. Memang sampai tugas saya sekali lagi ya. Tapi mudah-mudahan Ibu dan Bapak mendapatkan wawasan baru, pengetahuan baru tentang berbagai macam budaya positif yang kita akan coba untuk terapkan. Mulai besok mungkin ya, kita boleh coba terapkan, diaplikasikan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rani Suminat, mengajar matematika kelas 10 dan kelas 12. Kebetulan di kelas 10 itu baru sekarang menggunakan kurikulum merdeka. Saya rekan dari Ibu Iis yang sedang mengikuti program calon guru penggerak. Di sini saya akan memberikan umpan balik terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Bu Iis, yaitu diseminasi tentang budaya positif. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, terutama ilmu-ilmu baru yang akan diterapkan di kurikulum merdeka yang telah disampaikan oleh Bu Iis, yaitu tentang pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ya. Dimana keyakinan kelas ini harus dibuat oleh setiap guru mata pelajaran. Awalnya yang saya tahu itu kesepakatan kelas hanya dibuat oleh wali kelas saja. Tetapi ternyata
keyakinan kelas ini harus dibuat oleh setiap guru mata pelajaran. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa mengontrol kegiatan belajar mengajar yang terjadi di sekolah gitu ya. Contoh misalkan pada pembelajaran matematika di awal dibuat salah satu keyakinan kelas bahwa handphone digunakan apabila diizinkan. Tetapi di keyakinan kelas ini berlaku tidak hanya untuk siswa, tapi juga berlaku untuk guru. Jadi ketika guru juga akan menggunakan handphone, harus izin terlebih dahulu kepada siswanya, gitu ya. Jadi ada timbal baliknya. Jadi tidak hanya siswa melulu yang meminta izin kepada guru, tetapi guru juga harus meminta izin ketika ketika yang sudah kita yakini itu dengan anak-anak itu akan kita lakukan. Jadi ada timbal balik. Mungkin hanya itu saja umpan balik dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih kepada Bu Iis yang sudah memberikan diseminasi budaya positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.